Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita tentang tafsir juz 30 yang merupakan secara umum adalah surat Makkiyah yang menjadi dasar penguatan terhadap akidah dan keimanan, penguatan terhadap tauhid dan pengokohan kepada agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita berbanyak untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi Islam yang mulia, dan kepada siapapun dari umat ini yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kita bersama surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, silakan dibuka Al-Quran. Nah, surat Al-Kafirun, ikhwafillah, berdasarkan jumhur ulama menyebutkan dia adalah tergolong kepada surat Makkiyah. Sangat jelas ya, diisi surat itu adalah golongan surat Makkiyah. Di situ jelas betapa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun." Penegasan tentang tauhid, penguatan tentang akidah, bahwa tidak sama antara tauhid, agama yang dibangun di atas tauhid, dengan agama yang penuh dengan kesyirikan. Surat ini disebut juga oleh para ulama dengan sebutan yang masyhurnya dengan surat Al-Kafirun, sebagaimana dalam mushaf kita disebut dengan surat Al-Kafirun. Namun ada juga nama yang disebutkan oleh para ulama dengan surat Al-Muqashqishah. Artinya adalah surat pembebasan dari kesyirikan. Di surat ini adalah yang membedakan antara tauhid dengan kesyirikan, antara keimanan dan kekufuran. Di dalam surat ini jelas ya, sebuah prinsip yang kokoh yang harus dimiliki oleh orang beriman. Tidak ada yang namanya toleransi dalam urusan akidah, basa-basi atau dengan alasan adalah toleransi kebersamaan, tidak ada. Hidup akur, iya, itu bagian dari syariat. Kita boleh hidup dengan orang-orang yang kafir, bermuamalah diperbolehkan, bertetangga pun diperbolehkan, hidup bergaul, tetapi pada bab agama, syiar agama kita tidak boleh kita mencampur adukkan. Disinilah Allah ingin memberikan kepada kita panduan bagaimana kita harus bersikap. Mentang-mentang kita ini adalah sudah berkawan sejak lama, di saat hari raya mereka kita ucapkan, dan di saat hari raya mereka pun hari raya kita mereka ucapkan selamat, dan di hari raya mereka kita ucapkan selamat. Tidak bisa ya. Baik. Disebut juga dengan surat Al-Ibadah karena memang surat ini diperuntukkan untuk menentukan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama lain surat Ad-Din.
Ikhwafillah, pembahasan surat Al-Kafirun ini ada sebab turunnya. Surat Al-Kafirun itu di antara sebab turunnya adalah di mana sekelompok orang-orang musyrikin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan, wahai Muhammad, ya, halumma falna'bud ilahaka muddah. Bagaimana kalau seandainya, ya, bahwa kami menyembah Tuhanmu, Allah yang kamu sembah itu kami sembah setahun, lalu kemudian setahun berikutnya engkau pula yang menyembah Tuhan kami. Maka kemudian tawaran ini sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara kenapa di dalam Al-Kafirun ini berulang-ulang, ya, pada ayat yang kedua Allah katakan la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Di ayat yang keempat pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali, Nabi mengulang wala ana 'abidum ma abattum. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Para ulama menyebutkan kenapa diulang ayat pertama, ayat kedua, ayat keempat, dikarenakan tawaran itu datang kepada Rasul tidak sekali. Itu para ulama mengatakan begitu. Kenapa ini diulang? Kenapa tidak disebutkan la a'budu ma ta'budun? Karena tawaran kepada Rasulullah untuk melakukan hal itu tidak datang sekali, berkali-kali datang. Maka kemudian ditegaskanlah dalam ayat ini bahwa saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Para ulama menyebutkan pada ayat kedua la a'budu ma ta'budun, tidak aku sembah apa yang kalian sembah, ini adalah yang masa lampau. Saya tidak akan menyembah apa yang telah kalian sembah, dan tidak akan saya sembah apa yang akan kalian. Itu artinya. Jadi begitu tegas ayat ini, tidak ada yang namanya kita basa-basi, campur aduk dalam urusan akidah, tidak boleh. Tapi kalau orang kafir dapat musibah, ya, kecelakaan, wajibkah kita, bolehkah kita bantu? Boleh. Sebagai manusia boleh membantu siapa saja. Jangankan manusia, hewan saja kalau butuh bantuan kita bantu. Saat-saat mungkin dia masuk ke got, ke parit atau ke lubang, kita selamatkan. Manusia, ya, apalagi manusia. Mereka orang-orang kafir yang hidup dengan kita damai, tidak boleh kita ya membunuh mereka, tidak boleh kita membom mereka, dan tidak boleh kita berlaku zalim kepada mereka. Apalagi di negara kita, semua manusia, masyarakat, anak bangsa mendapatkan hak dan perlindungan yang sama. Mentang-mentang kita di sini adalah mayoritas, ada satu dua orang yang barangkali kita kenal tidak berislam seperti akidah kita, agama kita, lalu kita semena-mena tidak boleh. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ikhwafillah, bahwa inilah di antara sebab turunnya surat Al-Kafirun, datang mereka ya menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ini sebetulnya habis cara. Bagaimana caranya lagi agar Muhammad ini berhenti berdakwah? Kita tawarkan kepadanya harta, dia tidak mau. Kita tawarkan kepadanya tahta, dia tidak mau. Ditawarkan jabatan, tidak mau. Ditawarkan wanita, Nabi menolak. Kan gitu ya? 3 tawaran itu yang disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis cara mereka. Kalau begitu, mudah-mudahan Muhammad luluh hatinya. Ya. 1 tahun kita menyembah, kemudian setahun berikut pun dia apa bahasa awak? Ini istilahnya ya. Artinya, Aiko, kami menyembah Tuhan engkau. Besok pun ya tukar-tukar. Nah, tidak boleh. Dalam agama kita tidak diajarkan hal seperti itu. Nah, ikhwah fillah rahimani rahimakumullah, di antara hadis yang terdapat dalam surat Al-Kafirun ini, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun ini di beberapa salat sunnahnya. Di antaranya dibaca pada rakaatayil fajr.
Ya kan? Setelah salat fajar, rakaat pertama dibaca Al-Kafirun dan rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Terus apa lagi? Salat sunat tawaf, ya Bang ya? Salat sunat tawaf, di rakaat pertama dibaca Al-Kafirun dan di rakaat kedua dibaca Al-Ikhlas, ya. Bahkan ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca surat Al-Kafirun di salat maghrib, pada maghrib, ya, maghrib, dan diantaranya juga pada salat sunnah witir. Baik, ikhwafillah. Mari kita memasuki ayat demi ayat dalam surat Al-Kafirun ini. Nah, surat Al-Kafirun, ikhwafillah, sekali lagi bahwa surat ini adalah surat yang membedakan antara agama tauhid dan agama kesyirikan. Tidak bisa kita samakan antara tauhid dan kesyirikan. Nah, sekaligus surat Al-Kafirun ini adalah bantahan terhadap orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Dari mana engkau dalilnya? Mereka memahami ayat ini secara terbalik. Lihatlah ayat pertama surah Al-Kafirun, kata mereka, "Qul ya ayyuhal kafirun." Lihat, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa apa kata mereka? Islam mengakui agama selain Islam. Mereka orang liberal memahami ayat ini secara terbalik. Ketika disebutkan di sini qul ya ayyuhal kafirun, ini bukti bahwa Islam mengakui agama selain Islam itu. Tidak ada satupun dari para mufassirin mengatakan bahwa Allah menyebutkan al-kafirun di sini dengan sebutan orang-orang kafir adalah lil ihana, untuk menunjukkan, bukan pengakuan. Ya kan? Bukan pengakuan. Mereka memahami ayat ini secara terbalik. Lihat, Islam mengakui agama selain Islam. Islam mengakui agama lain. Islam mengakuinya. Salah. Mereka memahami ini dengan salah. Bukan seperti itu pemahamannya. Bahwa di sini adalah ayat yang menunjukkan bahwa disebutkan mereka orang-orang kafir itu menunjukkan ihana, bukan pengakuan Islam mengakui agama selain Islam itu sendiri. Tidak. Maka sekali lagi orang-orang liberal ya salah memahami ayat ini, dan ayat ini sekali lagi bantahan terhadap ya toleransi dalam urusan agama. Tidak ada yang namanya kita ya berkompromi dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan, dalam urusan syiar-syiar dalam agama kita, tidak boleh. Dan ini tidak ada sedikit pun urusannya kaitannya dengan tidak toleransinya kita. Bukan ini. Kita diajarkan hidup damai, kita diajarkan hidup saling menghormati, tapi disinilah Islam tetap memberikan batasan-batasan. Tidak boleh kita yang mengakui agama mereka, dan mereka pun tidak perlu mengakui agama kita. Qul ya ayyuhal kafirun. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada 5 surat yang diawali dengan qul. Apa arti qul? Katakanlah. Yang pertama surat selain dari Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Satu surat lagi. Surat insyaallah hafiz kita. Surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya. Nah, para ulama mengatakan surat Al-Jin dan surat Al-Kafirun adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan dengan tegas, diajarkan kepada orang tentang prinsip-prinsip yang ada dalam surat itu. Walaupun Nabi kita SAW juga mengatakan dengan hal yang sama. Berbeda dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, di mana Allah menyuruh Nabi kita untuk mengatakan ayat itu dengan tegas. Ikhwafillah, maka di sini qul ya ayyuhar rasul al-karim, wahai rasul yang mulia. Qul, katakan lihaula'il musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrikin,
alladzina ja'uka, yang datang kepada kamu, ya kan? Untuk apa? Untuk memberikan sebuah tawaran, solusi agar kita damai di Mekah ini, Muhammad. Bagaimana kalau ini kita ambil solusinya? Ya. Maka ikhwafillah, apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah sebuah jawaban yang sangat tegas dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qul lahum ala sabilil jazam wat ta'kid. Sampaikan kepada mereka orang-orang musyrikin dengan tegas, dengan kuat, katakan dengan penuh keberanian bahwa kita ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Inna dina 'indallahil Islam. La a'budu. Di sini ikhwafillah, ana alladhi ta'buduna min alihatin batilah wa la antum 'abiduna al-ilaha al-haqq alladhi a'budu bi jahlikum wa juhudikum wa 'uqufikum ala ma kana 'ali aba'ukum min dhalik. La a'budu ma ta'budun. Di sini artinya bahwa aku, Rasulullah SAW, tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah dari berhala, ya, dari Lata, Uzza wa Hubal, yang merupakan tuhan-tuhan mereka, yang mereka berikan sujud mereka, yang mereka berikan pengorbanan hewan-hewan mereka, semua diberikan untuk itu. Aku kata Rasulullah SAW, la a'bud, aku tidak akan pernah sembah Tuhan kalian yang batil, dan kalian pun tidak akan menyembah Tuhanku yang hak aku sembah. Ketegasan perlu, ikhwafillah. Di zaman yang sekarang ini, ya, perlu dengan fitnah, ya, bahwa syubhat menyambar-nyambar, hati kita sangat lemah, ya, apalagi kita yang ngaji dan lingkungan yang begini, insya Allah Allah berikan kekuatan. Tapi ketika berada pada situasi dan kondisi yang tidak sama keadaan dengan para ikhwah yang ngaji duduk setiap malam ngaji ini, insya Allah bisa dan lebih mudah untuk kuat. Tapi di saat kawan-kawan kita, saudara kita, sesama muslim berada pada lingkungan dan keadaan yang sangat berat bagi situasi itu untuk mereka, itu dituntut untuk bisa bersikap seperti ini, ya kan? Dituntut untuk bersikap seperti ini, ya. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan fi'lu amr, sebuah perintah. Qul, katakan. Ini ditujukan sebuah perintah, ada sebuah pesan yang Allah ingin sampaikan. Kata perintah biasanya kan setelah itu ada pesan yang tegas, yang besar, yang Allah ingin sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Maka mereka orang-orang musyrikin dipanggil dengan sifat al-kafirin karena memang kondisi mereka seperti itu. Maka jangan kita ini orang-orang di Indonesia ketika kita sebut orang kafir, ya, itu bukan kita orang yang non toleransi, enggak. Kita orang-orang yang toleransi, bukan intoleran, ya, tapi orang-orang yang intoleransi. Karena memang agama kita mengajarkan itu. Kita orang-orang yang faham, ya, yang mengetahui kondisi mereka disebut kafir oleh Allah, lalu kita kemudian kita katakan bahwa itu adalah orang-orang, ya, orang kafir. Wa hadzal nida tahqiran wastighfafan bihim. Allah menyebutkan al-kafirun adalah untuk merendahkan, menghinakan kondisi mereka yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan penetapan seperti mana orang-orang liberal mengatakan Islam mengakui, ya, agama lain. Tapi disebut al-kafirun di sini adalah dengan tujuan untuk menghinakan mereka, merendahkan mereka, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan wala antum abiduna ma a'bud. Disebutkan di sini bahwa makna dari apa yang pada ayat yang kedua itu diulang kembali, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dikuatkan lagi, ya, wala ana abidum ma abadtum,
Ini makanya kedua dan keempat seperti diulang kembali. Maka karena tadi disebutkan bahwa tawaran-tawaran itu tidak datang satu kali kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mereka ini datang berulang kali untuk melakukan sebuah perundingan dengan alasan agar hidup damai dan hidup tentram di Mekah di masa itu. Nah, ikhwafillah, ini adalah ayat yang mesti kita ulang-ulang, untuk kita baca, diulang-ulang, dipelajari, diulang-ulang untuk bisa kita pahami maknanya, sehingga kita memiliki sebuah kekuatan pemahaman yang kokoh terhadap agama kita. Lagi hari ini, sekali lagi orang-orang yang tidak memiliki akidah yang sahih mudah kali untuk terbawa kepada suasana-suasana agama-agama yang taklid. Begini banyak hari ini kan. Apalagi sudah ada bahasa inama khali itu kan. Nah, ini minta dari mana pula, datang dari rimba mana datangnya. Pernah dengar tuh bang? Inama khali itu? Nggak tahu bang, Masya Allah tuh terjaga semua yang nampaknya. Nggak ada melihat Facebook nampaknya, ya Instagram dan sebagainya. Ada orang yang telah mengaku mengarang kitab 500 kitab dengan bahasa Suryani, bisa bicara dengan mungkar dan nangkir. Diusirnya bukan nangkir tuh, jangan, itu bukan urusan kamu, itu urusan saya. Bicara dengan Nabi Khidir, macam-macam, ya kan? Ya itu jelas, ini yang sufi, itu pasti itu. Yang begini ini masih saja orang-orang banyak yang ikut. Maka disinilah kita perlu belajar akidah. Tak mudah kita terprovokasi, terbawa oleh inna wakali itu. Yang bahasa, katanya bahasa Suryani, katanya begitu kan. Besok katanya mau pergi ke Mesir, dan setelah itu balik membayar hutang negara Indonesia nih katanya. La ilaha illallah. Masih banyak juga orang yang dengar. Nah, begini nih khafillah. Dan memang ketika itu disebut, yang salah siapa? Yang salah siapa? Wahabi juga yang salah. Ketika itu diluruskan, diingatkan, maka mereka itu adalah Wahabi dan seterusnya. Kita perlu belajar ilmu yang benar, belajar akidah yang benar, belajar firman Allah. Kita lurus jalan kita, bisa kita berbuat dengan benar. Jangan sampai kita ini mudah untuk percaya dengan begitu-gitu, dengan ungkapan-ungkapan orang seperti itu, ya kan? Dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Kita diajarkan orang-orang yang kalaupun kita melihat ada orang yang bisa terbang atau berjalan di atas air, langsung asabinya wali Allah. Iya. Anda lihat bagaimana amalnya, terbang dia. Apalagi setelah Jumatnya ke Mekah. Nih, setelah Jumatnya itu daerah Jawa Barat sudah ada gua. Gua itu gini katanya tembus ke Mekah. Besok enggak pakai antri candole. Banyak juga masyarakat yang pujajan itu. Nah, itu. Nggak ada ilmu kan? Antri pula masyarakat di gua Jawa Barat tuh. Daerah mana tuh? Sukabumi. Senam SKJ lah di Mekah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahabi juga yang salah. Senam SKJ di Mekah. Lah tuh bangkai haji karena menunggu antri lama. Apa joget-joget sama-sama la ilaha illallah. Makanya perlu kita kalau mendaftar haji, kalau seandainya ikut travel, carilah pembimbingnya siapa. Siapa ustadz yang membimbing kalau travel plus misalnya kan. Atau misalnya haji reguler. Tengok siapa pembimbingnya di situ. SKJ, senam SKJ di situ. Berjalannya ke haram melebihi olahraga itu, terbakar kalori. Ya kan?
dari tempatnya, hotelnya, dari Misfala, Azizia, berjalannya ke Haram. Itu melebihi dari senam SKJ. Ini memang lain lah, mungkin asiknya mungkin senam tuh kan. Bercampur-campur sama. Dilarang di luar halaman hotel, pindahnya ke lorong-lorong hotel. La ilaha illallah. Ini masyarakat apa? 0062. Gitu. La ilaha illallah. Memang. Makanya tuan-tuan yang ingin haji, lihatlah travel yang paham dengan sunnah ini, yang akidah ustadznya benar, gitu kan? Yang mengajarkan ngajak kepada Al-Quran dan sunnah, kepada ibadah. Banyak hal-hal pelanggaran. Pengen haji mabrur, dibuat itu di tanah haram, senam SKJ, pakai musik, bercampur laki-laki perempuan, pengennya haji mabrur. Tidak tahu dia bahwa 10 hari di bulan Zulhijjah ini merupakan hari terbaik untuk berbuat amal saleh, untuk beribadah kepada Allah. Tawaflah, salat di Masjidil Haram, lakukan itu. Kenapa harus membuat khurafat, ada pula di Masjid Nabawi. Dia di Babus Salam itu, kan perempuan tidak bisa masuk tuh. Berjoget-joget di samping Babus Salam tuh. Mungkin mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang aneh-aneh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah saya bilang, ini semuanya adalah ketidaktahuannya tentang agama ini, tentang jahilnya terhadap agama yang mulia ini. Udahlah bayar mahal, pergi ke Mekah, basenam, ibadah aja dari situ. Tidak tahukah dia bahwa 2 rakaat dilakukan di Masjidil Haram 100.000 kali sholat? Kejar itu. Tapi kalau wak sabika, siapa yang salah? Wahabi juga yang salah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhwafillah. Maka khurafat, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah, kemudian perkara-perkara yang tidak ada panduan dalam agama itu sangat subur dan sangat digandrungi oleh orang yang tidak belajar akidah yang benar, tidak belajar bagaimana Islam yang benar, ya. Karena itu ya, semua akan berimbas kepada ibadah-ibadah setelah itu nantinya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ya ditegaskan oleh Nabi kita SAW bahwa wala ana abidum ma abattum, wa saya ya, tidak menyembah apa yang kalian sembah. Disebutkan di sini bahwa fal ayatani sabiqatani, ya, 2 ayat yang sebelumnya itu tanfiyanil ittihad bainahu sallallahu alaihi wasallam wa bainahum fil ma'bud. Tidak sama. Ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, 2 ayat yang berikutnya, ayat 4 dan ayat yang 5 itu adalah menafikan tentang persamaan dalam ibadah. Ayat kedua dan ketiga menafikan persamaan dengan apa yang disembah. Allah, kata Rasul, kami menyembah Allah, kalian menyembah Tuhan kalian yang ya berupa berhala. Nah, di dalam ayat keempat dan kelima ini adalah menafikan tentang ibadah. Kalau kami beribadah hanya kepada Allah dan kalian beribadah kepada berhala. Nah, ikhwafillah, di sini sekali lagi tentang ibadah. Nah, ibadah kepada Allah sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, tidak akan menjadi ibadah. Suatu ibadah tidak akan menjadi ibadah kecuali dengan tauhid, yang benar. Dan syarat diterima ibadah ada 2. Al-ikhlasu lillahi azza wa jal, lillahi, kita berbuat karena Allah. Dan yang kedua, kita ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita perhatikan. Ibadah itu bukan sekedar kita dalam musalla, di dalam masjid, bukan hanya sekedar di Masjidil Haram. Nah, tapi ibadah seperti mana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah.
Ibadah itu apa? Adalah sebuah nama yang sangat luas, universal, yang berupa perkataan, perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak. Dan itu adalah semuanya, apa saja perkataan yang diridai oleh Allah termasuk ibadah. Perbuatan, apa dia diridai oleh Allah, lakukan. Ada contoh dari Nabi, lakukan. Itulah ibadah. Ikhlaskan semua apa yang kita ucapkan dan semua apa yang kita lakukan, ikhlaskan lillah subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah. Dan tujuan diciptakan kita oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata para ulama, liwahidun, agar kita mentauhidkan Allah. Untuk apa kita duduk? Untuk apa kita belajar? Agar pemurnian tauhid kita benar-benar kepada Allah SWT. Ada yang lain. Tidak ada unsur selain Allah dalam ibadah kita. Jauhkan kesyirikan, jauhkan riya, jauhkan sum'ah. Tidak ada. Bersihkan ibadah kita dari seluruh yang akan merusak ketaatan kita. Termasuk ibadah korban kita ini. Ya, ibadah korban kita. Allah sudah menegaskan. Ya, tidak akan sampai kepada Allah SWT dagingnya, darahnya. Yang akan diterima Allah adalah dari orang-orang yang bertakwa. Untuk apa kita berkorban? Atau kita berkorban membeli sapi yang paling mahal, paling kerbau yang paling mahal? Nah, ini keluarga saya. Keikhlasan yang dibutuhkan. Keikhlasan yang dibutuhkan. Bahwa antara ibadah kurban dengan keikhlasan dengan tauhid itu sangat erat hubungannya. Apalagi ibadah haji, sangat erat hubungannya dengan tauhid. Ya, sangat banyak kaitan ibadah kita yang kita lakukan dengan ibadah haji dengan tauhid, termasuk penyembelihan hewan kita. Ya. Nah, itu semua adalah lillah subhanahu wa ta'ala. Lakukan. Bukan karena kita banyak uang kita beli kerbau yang paling besar, kemudian kita merasa bangga dan saya orang yang paling hebat di antara semua jamaah ini. Nah, kalau ini nggak akan ada gunanya kerbau yang disembelih di hari itu nanti, tidak ada. Tidak akan Allah terima. Yang Allah terima itu adalah dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kalau kita bicara tentang takwa, kemudian ciri-cirinya itu sangat banyak. Ketakwaan itu sangat banyak. Bahwa kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan seperti orang yang berjalan di sebuah tempat yang penuh dengan duri. Bagaimana hati kita, bagaimana diri kita agar tidak terkena oleh ranjau dan duri itu. Kita sangat berhati-hati memilih tempat jalan kita itu. Begitulah takwa. Dalam setiap ibadah, dalam setiap ketaatan kita lakukan lillah. Apa yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan karena manusia, yang kita dapatkan pasti kecewa. Apapun ikhwafillah, termasuk dalam urusan dakwah ini. Ngurus masjid begini, urusan lembaga pendidikan, yayasan. Yang namanya pekerjaan dakwah itu dibutuhkan dada yang lapang dan keikhlasan. Karena tak jarang uang yang keluar barangkali uang dari pribadinya. Tapi kalau dia meyakini itu lillah dan dia bekerja berbuat karena Allah, tidak akan menjadi beban bagi dia. Apalagi mengurus orang banyak, ya, mengurus orang yang tidak sama latar belakang pendidikan, sukunya, tidak sama kebiasaan budayanya, itu sangat sulit. Maka sekali lagi dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan saling memahami. Ya, jemaah, kalau sudah kita percayakan kepada pengurus menentukan kapan kita sembelih, di mana kita sembelih, dan berapa jumlah, sudah. Kita sebagai jemaah jangan terlalu banyak. Ya, kalau tidak bab-bab yang merupakan kebijakan teknis, sudah kita serahkan kepada pengurus. Bersenudhan. Ya, bersenudhan kepada pengurus. Dan itu akan sangat banyak ruang-ruang dan celah-celah membuat hati kita bisa pecah, membuat hubungan kita tidak baik. Maka ikhwafillah rahimani rahimullah, di sini di dalam urusan apa, urusan dakwah, urusan lembaga, mengurus masjid, itu dibutuhkan keikhlasan, pengorbanan, ya, bahkan yang keluar adalah banyak uang pribadi daripada uang orang lain atau uang kas masjidnya. Tuhafillah, maka sekali lagi
dalam urusan ibadah tidak boleh kita mencampur adukkan, tidak boleh kita ada toleransi, tidak ada boleh kompromi bahwa ibadah kita urusan kita, ibadah mereka urusan mereka. Dan kita sedihkan terkadang di saat-saat di akhir tahun misalnya kan, kita lihat di berbagai toko, mall itu kaum muslimin yang menjadi karyawan di sana, itu kita kasihan ya, diikat oleh aturan-aturan perusahaan, mereka harus pakai ya naam, jadi syiar-syiar mereka ini tidak dibenarkan Islam, tidak boleh ya, kita tidak boleh. Kalau itu harus dilakukan, maka kalau dia harus memilih antara berhenti atau tidak, maka kalau dari kacamata iman lebih baik dia berhenti, lebih dia berhenti, karena itu ya, tidak akan membawa kebaikan kepada dirinya. Ikhwafillah. Maka kemudian pada ayat yang terakhir di sini Allah Subhanahu wa taala mengunci dengan sebuah kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini bukan pengakuan terhadap agama selain Islam, tapi ini sebuah penegasan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, dan apa yang kalian senangi selain Islam lakukan oleh kalian, dan itu bukanlah bermakna pengakuan seperti yang dipahami oleh orang liberal. Maka ini ikhwafillah tadhyilun muakkad lima qabla ya, yang merupakan penguat ya dari apa yang disebutkan pada sebelumnya. Maka sekali lagi ikhwafillah rahimani ya wa rahimakumullah, lakum ayyuhal kafirun, bagi kalian orang-orang kafir, ya dinukum wa aqidatukum allati ta'taqidunaha, bahwa bagi kalian agama kalian, bagi kalian akidah kalian yang kalian yakini, kalian menyembah berhala, sembahlah sama kalian. Itu kan bentuk sebuah ancaman. Kalian kalau ingin sembah, sembahlah, kan? Seperti hadis Nabi SAW, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, lakukanlah. Itu maksudnya apa itu? Kalau engkau tidak malu lakukan ini, maka lakukanlah. Lakukanlah kata kita di ujung itu, kira-kira maknanya apa itu? Ya? Iya, artinya bukan menyuruh silahkan, bukan itu maknanya. Wah, kalau memang tidak ada rasa malu dalam diri kalian, lakukan, ya sudah. Ini sebuah penekanan yang menunjukkan kalian memilih itu, yaitu jalan kalian. Islam jalan kami. Ya, kekufuran jalan kalian, kesyirikan jalan kalian, lakukan oleh kalian, dan kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah dijelaskan bahwa akidah dengan risalah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian telah dijelaskan dengan sifat-sifatnya. Inilah Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwafillah, di sini orang-orang kafir, bagi kalian agama kalian ya, akidah kalian yang kalian yakini, dan Nabi SAW mengatakan bagiku agamaku dan bagiku akidahku adalah akidah tauhid ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan sebuah penguatan lakum dinukum waliyadin, didahulukan mereka ya li ifadatil al-qasr wal ikhtisas ya, lakum dinukum la li ghairikum, didahulukan mereka lakum dinukum waliyadin, tidak disebutkan tidak didahulukan penyebutan Islam, tetapi disebutkan mereka agar apa yang menjadi ibadah mereka itu kembali kepada mereka, dan keyakinan mereka hanya untuk mereka, bukan untuk yang lainnya. Demikian pembahasan kita bahwa surat Al-Kafirun adalah surat yang mengajarkan tentang sebuah ketegasan di dalam sebuah akidah. Tidak ada kompromi dan tidak ada basa-basi, tidak ada perundingan tentang masalah syiar, tentang ibadah, tentang tauhid. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Ya, urus diri kita masing-masing ya, karena nanti di hari kiamat akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Allah jadikan kita orang-orang selalu bertauhid, dengan tauhid yang jauh dari kesyirikan, dengan selalu menegakkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla agama ini, dan diantaranya adalah kita berjamaah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah
dan kita berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan di atas pengawalan pemahaman para as-salafil ummah ini. Demikian, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.